hari ke depan. Kita akan memasuki tahun yang baru, 2021. Kita tidak tahu apa yang harus kita hadapi di depan. Kita tidak tahu bagaimana kehidupan kita di tahun 2021. Kita akan tetap bergantung kepada Tuhan. Kita akan tetap berharap kepada Tuhan. Kita semua percaya mujizat Tuhan nyata bagi setiap kita. Setiap orang yang percaya kepadanya, setiap orang yang bergantung kepadanya. Kita percaya Tuhan Yesus, Allah yang hidup yang kita sembah. Dia akan menyertai setiap kita. Tuhan tak pernah janji, langit selalu biru, tetapi Dia berjanji selalu menyertai. Tuhan tak pernah janji jalan selalu rata, tetapi Dia berjanji berikan kekuatan. Jangan menyerah, jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada saat hati menyembah. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada bagi yang setia dan percaya. Sedang cepat untuk bangkit berdiri. Kita mau katakan lagi, Tuhan tak pernah janji. Tuhan tak pernah janji langit selalu biru, tetapi Dia berjanji selalu menyertai. Tuhan tak pernah janji jalan selalu rata, tetapi Dia berjanji berikan kekuatan. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada saat hati menyembah. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada bagi yang setia dan percaya. Jangan menyerah, jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada saat hati menyembah. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada bagi yang setia dan percaya. Kami bersyukur Tuhan. Sungguh kami bersyukur memiliki Allah yang luar biasa di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus tidak pernah membiarkan kami Tuhan. Dalam setiap musim kehidupan kami, Tuhan Yesus selalu beserta dengan kami. Mungkin begitu banyak hal yang menakutkan di tahun 2020 ini Tuhan. Begitu banyak hal-hal yang tidak mengenakan yang mungkin terjadi di dalam kehidupan kami Tuhan. Tetapi kami bersyukur Tuhan, Tuhan selalu sertai setiap kami. Tuhan selalu ada bagi kami Tuhan. Kami ingin menyongsong tahun yang baru Tuhan, beserta dengan Tuhan.
Tuhan Yesus yang tolong kami Tuhan, supaya kami dapat menjadi pribadi yang lebih lagi berkenan kepada Engkau Tuhan. Tuhan yang tolong kami Tuhan, Engkau yang mampukan kami Tuhan. Jangan menyerah, jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada saat hati menyembah. Yes Lord. Jangan berputus asa, mujizat Tuhan ada bagi yang setia dan percaya. Jangan menyerah, jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada saat hati menyembah. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada bagi yang setia dan percaya. Bagi yang setia, bagi yang setia dan percaya. Ini kami Tuhan, anak-anak-Mu Tuhan. Kami menyerahkan kehidupan kami ke dalam tangan-Mu Tuhan. Engkau yang mau tuntun hari-hari kami. Engkau yang sertai setiap langkah kehidupan kami ya Tuhan. Kami bersyukur jika saat ini kami boleh menaikkan pujian syukur kami ke hadirat-Mu Tuhan. Biar ini boleh menjadi persembahan yang harum bagi Engkau ya Tuhan. Jika sebentar juga kami rindu untuk dipersiapkan oleh kebenaran firman-Mu. Tuhan yang urapi, Tuhan yang pakai hamba-Mu ya Tuhan. Supaya setiap perkataan dari mulut bibirnya itu boleh menjadi berkat ya Tuhan bagi setiap kami, dan kami boleh menjadi pelaku firman Tuhan. Kami bersyukur Tuhan, kami menyerahkan ibadah ini dari pertengahan hingga akhirnya ke dalam tangan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Shalom, selamat sore Ibu Bapak Saudara terkasih di dalam Tuhan. Baik Ibu Bapak yang ada di tempat ini dan juga ada yang di rumahnya masing-masing. Kita sudah memuji Tuhan dan satu bentuk pernyataan dan komitmen kita bersama untuk tidak menyerah. Amin. Jangan pernah menyerah. Jangan berputus asa. Sebab apa? Mujizat Allah ada. Bagi siapa? Yang setia dan percaya. Tanpa terasa, perjalanan hidup kita yang maha berat di tahun 2020 ini. Ternyata hari ini kita dapat memijak, memasuki minggu terakhir di tahun 2020. Ya, ini minggu terakhir. Besok Senin terakhir. Ya, dan hari-hari kemudian. 52 minggu kita sudah jalani. Ya. Tetapi kita mengucap syukur. Sebab ternyata toh dapat kita lalui. Ibu Bapak Saudara terkasih. Inilah anugerah yang besar. Walaupun kita melihat hari-hari kemarin, hari-hari yang lalu yang kita jalani, betapa berat tantangan pergumulannya, tapi buktinya nyata hari ini kita ada sebagaimana kita ada.
Ini mendorong kita agar kita tidak perlu dan jangan pernah menyerah. Puji syukur kepada Tuhan. Nah, Ibu Bapak Saudara terkasih, sebagai penghujung tahun di minggu terakhir ini, kita akan sama-sama merenungkan satu judul khotbah, menerima dengan tulus hati. Menerima dengan tulus hati. Orang yang menerima keadaannya, orang yang menerima kenyataan hidup dengan tulus hati adalah orang-orang yang mampu mengucap syukur dalam situasi dan segala kondisi. Amin. Hanya orang yang tulus hati, menerima segala sesuatu dengan tulus hati, dapat menyuarakan kata-kata syukur atas anugerah Tuhan yang besar. Puji syukur kepada Tuhan. Seringkali kita menerima segala sesuatu diukur melalui pikiran kita, sehingga rasanya kita kurang bisa mensyukuri anugerah, mensyukuri pemberian. Tetapi bagaimana kita dapat menikmati syukur, sukacita, berkat, kasih karunia Allah dengan mengirimkan putra tunggalnya di bumi ini. Dengan kelahirannya, dengan sukacita Natal. Saya banyak sekali menerima ya. Salam Natal disertai dengan biarlah sukacita dan damai sejahtera Allah melimpah dalam kita. Hampir semua mengatakan sukacita dan berkat Allah melimpah, damai sejahtera Allah melimpah. Saya renungkan apa betul? Yang mengirimkan pesan ini apa betul menikmati damai sejahtera sukacita, atau coba dia menyalurkan saja, mendapat berita lalu dia kirimkan tanpa pemahaman yang mendalam atas pesan yang dia kirimkan. Kita perlu merenungkan di dalam saat-saat ini, apakah betul sukacita dan damai sejahtera itu sudah kita nikmati? Kita perlu merenungkan bersama di dalam perenungan pada petang hari ini, menerima dengan tulus hati. Kalau kita menerima segala keadaan dengan tulus hati, dengan tulus ikhlas, pasti kita ini akan enjoy, hidup ini ringan. Jangan dibebani oleh pikiran, perasaan, keinginan kita yang menggebu. Banyak sekali orang mengalami kesusahan karena apa? Karena keinginannya sendiri. Karena merasa tidak pernah puas. Kenapa tidak pernah puas? Ya karena nggak bisa mengucap syukur. Karena tidak tulus ikhlas, tidak rela. Kok begini ya? Kenapa ya? Aku kok begini jadinya? Tidak rela. Tetapi kita mau merenungkan bersama. Mari kita menerima dengan tulus ikhlas, tulus hati. Ya, puji syukur kepada Tuhan. Nah, supaya pembuka kita akan lihat di dalam Matius 1 ayat yang ke-18. Matius 1 ayat yang ke-18. Boleh tolong bantu bacakan ayat ini, salah seorang? Tolong bacakan. Iya, puji Tuhan. Ayat ini adalah ayat yang sering kali digaungkan di dalam hari-hari ini. Ayat yang sama-sama kita baca di dalam hari-hari ini. Ya, dikatakan di sini kelahiran Yesus Kristus adalah seperti berikut. Pada waktu Maria, ibunya, bertunangan dengan Yusuf, ternyata ia mengandung dari Roh Kudus sebelum mereka hidup sebagai suami istri. Ini satu kondisi yang sangat mengejutkan bagi ibunya Yesus, ibu Yesus yang bernama Maria. Situasi ini adalah satu beban dalam satu kebingungan yang amat sangat. Kita bisa merasakan ya. Seorang wanita mau memasuki hidup nikah, tetapi ternyata diberitakan dia hamil. Waduh, rupanya mendengar petir di siang bolong.
Ini menjadi satu pergumulan tersendiri bagi Maria. Tetapi saya tuliskan di sini ya. Ketika Maria mendengar berita tentang kandungannya itu, bagaimana responnya? Ya, berita ini sangat mengejutkan Maria. Karena memang mereka bertunangan tapi belum hidup sebagai suami istri. Jadi pertunangan Maria dan Yusuf ini adalah pertunangan yang berkenan, yang kudus di mata Tuhan. Nah, kita mesti melihat latar belakang Maria dan Yusuf ini. Pemuda-pemudi ini hidup dalam pertunangan yang kudus. Nah, kita akan lihat bagaimana respon Maria ketika mendengar pesan bahwa dia mengandung dari Roh Kudus. Ini, ketika Maria mendengar berita tentang kandungannya. Kita akan lihat di dalam Lukas 28, Lukas 1, ayat 28. Mulai ayat 28 ya. Ketika malaikat itu masuk ke rumah Maria, ia berkata, "Salam engkau yang dikaruniai Tuhan menyertai engkau." 29. Maria terkejut mendengar perkataan itu. Lalu bertanya di dalam hatinya, apakah arti salam itu? 30. Kata malaikat itu kepadanya, "Jangan takut, hei Maria, sebab engkau beroleh kasih karunia di hadapan Allah." Ketika mendengar kalimat ini, saya yakin dan percaya Maria tidak takut, tidak ragu, tidak galau, tidak bimbang. Kenapa? Karena engkau beroleh kasih karunia di hadapan Allah. Beroleh, mendapat, dianugerahi kasih karunia di hadapan Allah. 31. Sesungguhnya engkau akan mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki dan hendaklah engkau menamai dia Yesus. Sampai di sini saya yakin tetap tenang-tenang. Oh iya, nanti kan aku bertunangan dan menikah. Setelah menikah aku akan punya anak laki-laki dan pesannya namai dia Yesus. Sampai di sini masih aman-aman. 32. Ia akan menjadi besar dan disebut anak Allah yang maha tinggi. Dan Tuhan akan mengaruniakan kepadanya tahta Daud bapa leluhurnya. Waduh, mulai berbunga-bunga. Wow, dahsyat. Luar biasa. Nanti aku hidup suami istri dengan Yusuf. Aku akan punya anak yang seperti demikian. 33. Dan ia akan menjadi raja atas kaum keturunan Yakub sampai selama-lamanya dan kerajaannya tidak akan berkesudahan. Saya yakin. Diawali dengan satu berita yang cukup mengejutkan bagi Maria, tetapi dia sampai di dalam ayat yang ke-33 ini dia merasa, waduh, luar biasa. Ini kasih karunia yang besar. Ini anugerah yang besar. Ini nubuatan yang luar biasa. 34. Kata Maria kepada malaikat, bagaimana hal itu mungkin terjadi karena aku belum bersuami? Ketulusan hati seorang Maria. Dia tanya kepada malaikat itu, Kat, bagaimana? Aku kan belum bersuami, aku baru pertunangan. 35. Jawab malaikat itu kepadanya, Roh Kudus akan turun atasmu dan kuasa Allah yang maha tinggi akan menaungi engkau. Sebab itu anak yang akan kau lahirkan itu akan disebut kudus. Dikatakan di sini, Roh Kudus akan turun ke atasmu dan kuasa Allah yang maha tinggi akan menaungi engkau. Sebab itu anak yang akan kau lahirkan itu akan disebut kudus, anak Allah. Nah, di sini dia mesti mencerna pesan ini dengan iman. Tidak lagi dengan logika. Tidak lagi dengan pemikirannya. Oh, ada Roh Kudus. Ini pesan-pesan dialog yang disampaikan kepada Maria oleh malaikat Tuhan sebelum Maria itu mengandung dari Roh Kudus. 36. Dan sesungguhnya Elisabet anakmu, Elisabet sanakmu itu, ia pun sedang mengandung seorang anak laki-laki pada hari tuanya. Dan inilah bulan yang ke-6 bagi dia,
yang disebut mandul itu. 37. Sebab bagi Allah tidak ada yang mustahil. 38. Kata Maria, sesungguhnya aku ini seorang hamba Tuhan. Jadilah padaku menurut perkataanmu itu. Lalu malaikat itu meninggalkan dia. Ibu bapak saudara terkasih, kita bisa melihat bahwa dialog yang dialog antara malaikat dengan Maria menunjukkan sikap pribadi Maria yang tulus ikhlas. Dia katakan di dalam ayat yang ke-38 tadi, yaitu dikatakan, sesungguhnya aku ini adalah hamba. Jadilah padaku menurut perkataanmu itu. Lalu malaikat itu meninggalkan dia. Ini ungkapan pernyataan kalimat seorang yang tulus ikhlas. Memang dia menerima janji-janji bahwa anaknya itu akan menjadi raja, keturunan Daud. Kerajaannya tak akan berkesudahan. Memang itu merupakan janji. Tetapi relakah, siapkah Maria dipakai kandungannya oleh Roh Kudus untuk melahirkan seorang raja? Ketulusan hati, ketulus ikhlasannya harus menyingkirkan resiko-resiko dirinya dipermalukan, resiko-resiko dia akan dicerca, dicaci maki oleh tunangannya Yusuf. Itu resiko yang dialami oleh Maria. Ada satu sisi kerelaan yang harus Maria pikul. Yaitulah yang dimaksud dengan ketulus ikhlasan, menerima pernyataan Allah dengan ketulus ikhlasan, ketulusan hati. Kembali ke slide. Ya, ketika Maria mendengar tentang kandungannya, Maria menerima dengan tulus hati, dengan tulus ikhlas. Karena aku ini hamba, jadilah menurut kehendakmu. Ya, tadi di dalam Lukas itu. Jadi kita melihat bahwa Maria ini menerima konfirmasi Allah melalui malaikatnya dengan tulus ikhlas. Walaupun ada resiko. Maukah Yusuf mengerti keadaannya? Itu sisi pergumulan yang harus dia pikul. Tetapi janji Tuhan menyatakan bahwa anak itu akan menjadi raja. Yang mana keturunannya, kedaulatannya tidak akan pernah berkesudahan. Lalu kita akan melihat bagaimana sisi daripada Yusuf. Ya, kita kembali ke slide. Di dalam slide berikutnya, Matius 1 ayat yang ke-19. Karena Yusuf suaminya seorang yang tulus ikhlas dan tidak mau mencemarkan nama istrinya di muka umum, ia bermaksud menceraikan dengan diam-diam. Yusuf dituliskan seorang yang tulus hati. Dan tidak mau menceraikan nama istrinya di muka umum, ia bermaksud menceraikan. Dan tidak mau mencemarkan nama istrinya di muka umum, ia bermaksud menceraikan dengan diam-diam. Yusuf seorang yang tulus hati. Terus saya juga tuliskan di sana, Yusuf mendapat pesan dari malaikat tentang kandungan Maria. Ya. Nah, di sini kita melihat ia bermaksud menceraikannya dengan tulus, dengan diam-diam. Katanya tulus hati. Tetapi kenapa Yusuf berpikir untuk menceraikan Maria dengan diam-diam? Kira-kira kenapa? Katanya tulus hati. Tapi kok diam-diam bermaksud menceraikan? Ibu bapak saudara terkasih, justru pemikiran daripada Yusuf itu diam-diam mau menceraikan Maria itu karena bukti ketulus hatiannya. Karena Yusuf mengetahui, oh, aku baru bertunangan dengan Maria.
kami belum pernah bersetubuh. Tetapi Maria kok mengandung, sudah hamil. Oh, berarti Maria diam-diam sudah bersuami. Itu logika manusiawi. Yusuf berkata demikian. Maka sebab itu walaupun dia tulus ikhlas, dia diam-diam. Oke deh, kalau begitu aku mundur saja. Sebab ternyata tunanganku itu sudah hamil. Dia pasti punya. Dia pasti adalah milik seseorang. Itulah dasar pemikiran logika daripada Yusuf. Walaupun memang Yusuf itu tulus ikhlas. Ketulus hatiannya, ketulus ikhlasannya, dia tidak, datang ke Maria, hei Maria, marah-marah sama Maria, kamu sama siapa kamu? Tidak. Itu bukti ketulusan hatiannya. Lalu ketika Yusuf berpikir tentang ini, Yusuf mendapat pesan dari malaikat tentang kandungan Maria. Pertimbangan logika Yusuf diberikan pencerahan oleh malaikat. Ya, di dalam ayat yang ke-20. Di dalam ayat yang ke-20. Tetapi ketika Yusuf mempertimbangkan maksud itu, malaikat Tuhan nampak kepadanya dalam mimpi dan berkata, Yusuf anak Daud, janganlah engkau takut mengambil Maria sebagai istrimu. Sebab anak yang di dalam kandungannya itu adalah dari Roh Kudus. Ini yang menyampaikan pesan ini adalah malaikat Tuhan. Bukan Maria. Maria diam. Dia tidak bisa menyampaikan konfirmasi apapun terhadap tunangannya, terhadap Yusuf. Tetapi ketika Maria siap rela menerima pribadinya, kandungannya dipakai menjadi alat sarana Tuhan untuk menyatakan atau melahirkan seorang juru selamat. Maria rela. Tuhan bertindak. Tuhan yang menyelesaikan. Tuhan yang memberikan konfirmasi kepada Yusuf melalui malaikat. Apa isinya? Yusuf anak Daud, jangan engkau takut mengambil Maria sebagai istrimu. Sebab anak yang di dalam kandungannya itu adalah dari Roh Kudus. Bukan dari pria lain, tetapi dari Roh Kudus. Bagaimana sikap daripada Yusuf? Lanjut kembali ke slide. Yusuf menerima dengan tulus hati. Ketika malaikat menyampaikan konfirmasi itu, Yusuf menerima dengan tulus hati. Tidak tanya A dan B dan C, tidak. Tapi dia menerima dengan tulus hati. Yuk kita lihat. Di dalam Matius 1 ayat 24, 25. Sesudah bangun dari tidurnya, Yusuf berbuat seperti yang diperintahkan malaikat Tuhan itu kepadanya. Ia mengambil Maria sebagai istrinya tanpa tanya A, tanpa tanya B. Ini loh ketulusan ikhlas. Ketulusan hati, kerelaan hati untuk taat. Untuk menerima kasih karunia Tuhan. Ini perlu kita belajar. Menerima dengan tulus hati. Jangan bersungut-sungut. Jangan membanding-bandingkan. Terlalu sering manusia terjebak oleh perasaan, pikirannya, keinginannya karena seringkali membanding-bandingkan. Aku dapat ini, si itu dapat itu, kok beda ya? Lalu terjadilah pergumulan, pergolakan di dalam jiwanya yang membuat orang tidak bisa mengucap syukur. Tadi di awal kata saya katakan bahwa kalau kita bisa menjalani hingga minggu yang ke-52
minggu terakhir di tahun yang berat, maha berat ini, kita perlu mengucap syukur. Dan tadi pujian terakhir kita sama-sama menyanyi, jangan pernah menyerah, jangan pernah berputus asa. Tahun 2021 adalah tahun penuh mujizat. Amin. Ini Maria, Yusuf, kita renungkan. Ketika Yusuf mendapat konfirmasi dari malaikat Tuhan, dia tidak tanya A dan B. Lalu dia bangun. Ia mengambil Maria sebagai istrinya. 25. Tetapi tidak bersetubuh dengan dia sampai ia melahirkan anaknya laki-laki. Dan Yusuf menamakan dia Yesus. Oh, luar biasa. Ini satu bentuk pengorbanan. Sudah menikah tapi tidak boleh bersetubuh dulu. Sampai Yesus lahir. Itu bukti kemurnian hati, ketulusan hati, ketaatan yang penuh dengan ketulusan hati. Bukan ketaatan yang dipaksakan. Bukan penerimaan yang dengan ketidaktulusan. Orang kalau menerima sesuatu dengan ketidaktulusan kurang menghargai apa yang diterima. Kalau kita perhatikan, Yusuf dan Maria, keduanya menerima dengan tulus hati. Suami istri yang menerima dengan ketulus ikhlasan, sepakat untuk menerima dengan ketulus ikhlasan. Ini membuktikan bahwa Maria dan Yusuf adalah pribadi-pribadi yang tulus ikhlas. Dari sebab itu, Allah siap memakai kehidupan Maria, kandungan Maria, untuk lahirnya juru selamat dunia. Dan Maria dalam pertunangan dengan Yusuf, saya pun yakin, ini pun adalah karya Allah di dalamnya. Sehingga keduanya ketika mendapat pesan-pesan yang begitu besar namun perlu dengan ketaatan dan kerelaan, dua-duanya sepakat, tulus, ikhlas menerima apa yang Tuhan mau. Maria katakan, karena aku ini hamba, jadilah kehendakmu. Itu Maria. Dia tidak konfirmasi dulu nanti ya, tanya dulu sama tunanganku. Tidak. Demikian juga tunangannya Yusuf. Ketika dia mimpi, dia langsung mendapat konfirmasi dari malaikat, lalu dia langsung dengan teguh, dengan penuh kepercayaan, keyakinan, dia menerima Maria sebagai istrinya. Tanpa tanya A dan B dan C. Itu betul bukti ketulus ikhlasan. Mari kita syukuri. Berkat-berkat penyertaan Tuhan, berkat-berkat pertolongan Tuhan, berkat-berkat perlindungan Tuhan yang kita semua sudah alami, masing-masing alami. Dengan penuh syukur kepada Tuhan. Amin. Khususnya kesepakatan, bangun kesepakatan. Suami istri perlu sepakat mensyukuri segala anugerah Tuhan. Nah ini. Maria dan Yusuf. Lalu kita mau merenungkan. Sebesar apa sih rencana Tuhan? Kita akan lihat. Di slide berikutnya. Di dalam Matius 1, 21 dan 22. Berbunyi demikian. Ia, Maria, akan melahirkan anak laki-laki. Dan engkau akan menamakan dia Yesus. Karena dialah yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa mereka. Yang lahir itu, bayi Yesus itu, benih Roh Kudus itu, bukan sembarang pribadi. Kalau konfirmasi malaikat kepada Maria, berbicara tentang yang lahir itu adalah Raja. Tetapi konfirmasi malaikat Tuhan kepada Yusuf, dia katakan yang lahir itu juru selamat, penebus.
Dahsyat. Sekalipun berbeda. Kepada Maria, dia katakan dia raja. Kepada Yusuf, dia katakan dia juru selamat. Berbeda. Ya. Ini menjadi satu beban, menjadi satu pergumulan yang harus diterima dengan iman, yang tulus, ikhlas. Apa maksud tujuannya malaikat Tuhan berbicara? Hal itu terjadi supaya apa? Baca bersama. Supaya apa? Genaplah yang difirmankan Tuhan oleh Nabi. Ini yang maksud menggenapi firman-Nya. Yusuf dan Maria diminta untuk siap rela menggenapi firman-Nya. Puji syukur kepada Tuhan. Pribadi, pria, wanita masuk dalam pernikahan itu untuk menggenapi rencana Tuhan. Saya sering katakan dan beberapa waktu yang lalu saya memberikan konseling kepada calon suami istri, saya katakan demikian. Suami istri berencana untuk masuk, pemuda-pemudi berencana untuk masuk dalam pernikahan, itu menggenapi rencana Tuhan. Dari sebab itu jangan main-main dengan rencana Tuhan ini. Anda harus hidup dalam perkenan Tuhan. Anda harus hidup dalam kekudusan Tuhan. Agar nanti pada saatnya masuk dalam nikah kudus yang mana Tuhan sendiri yang memberkati. Sekarang orang anggap pemberkatan nikah itu ya hanya sekadar pelengkap lah. Kalau nggak diberkati di gereja, mana bisa di catatan sipil. Mereka menikah hanya caranya demikian, berpikir secara demikian, sangat disayangkan. Tetapi kita melihat, ketika kita merenungkan bersama, sukacita Natal, kebahagiaan Natal itu ternyata tidak lepas dari kesepakatan suami dan istri untuk rela menerima kasih karunia Allah dengan ketulus ikhlasan. Wah, luar biasa, Ibu Bapak Saudara. Ini yang terjadi. Hal itu terjadi supaya genaplah yang difirmankan Tuhan oleh Nabi. Jadi maksud daripada Maria Yusuf menerima kasih karunia Allah, konfirmasi yang disampaikan oleh malaikat Tuhan untuk menggenapi firman-Nya. Bisa enggak Maria ketika dikonfirmasi engkau akan mengandung dari Roh Kudus, lalu dia katakan tidak mau, aku enggak mau malaikat. Aku malu, bagaimana aku nanti ngomong sama tunanganku Yusuf? Bagaimana kalau Yusuf tahu dan aku diputuskan tidak jadi menikah dengan Yusuf? Itu sisi pergumulan daripada Maria. Tetapi kita tahu, ketulus ikhlasan Maria menerima konfirmasi Tuhan. Ketulus ikhlasan Yusuf menerima apa yang dikonfirmasi malaikat Tuhan melalui mimpinya. Ternyata Ibu Bapak Saudara terkasih, kita tahu mereka dipersatukan untuk menggenapi firman-Nya. Maria dan Yusuf menerima dengan tulus hati untuk menggenapi firman Tuhan. Ya, ada pujian. Hidupku menggenapi firman-Mu. Tanda mujizat sertai setiap langkahku. Amin. Maukah kita mengalami mujizat demi mujizat setiap langkah hidup kita? Ini kuncinya. Menerima kasih karunia Allah dengan iman yang tulus ikhlas. Kalau kita memahami ini, pesan-pesan Natal di minggu terakhir ini
Dan kita berkomitmen, Tuhan kuduskan hatiku, sucikan hatiku, murnikan. Agar aku dapat menerima pesan-pesanmu dengan tulus ikhlas. Agar aku beriman dengan tulus ikhlas. Agar aku dapat bersepakat dengan pasangan hidupku dengan tulus ikhlas. Agar rumah tanggaku mengalami mujizat demi mujizat setiap hari. Ini yang dinantikan setiap orang. Orang sangat mendambakan hal ini. Apa? Mujizat Tuhan. Banyak orang menghadapi masalah yang begitu menggunung, gelap, tidak tahu bagaimana. Tinggal tunggu mujizat. Nah, inilah jawabannya. Kalau kita mau menerima mujizat pernyataan pertolongan Tuhan, genapi firman-Nya. Artinya, melakukan firman-Nya dengan tulus ikhlas. Puji syukur kepada Tuhan. Suami dan istri sepakat. Saya tuliskan di sini, suami dan istri sepakat dengan tulus hati melahirkan juru selamat dunia. Keturunan ilahi. Wah, ini ya, keturunan ilahi. Saya selalu juga ingatkan kepada pasangan mempelai itu yang saya konseling waktu yang lalu. Jaga kekudusanmu. Agar engkau hidup dalam perkenan Tuhan. Memasuki nikah yang kudus. Sebab apa? Allah ingin menurunkan keturunan-keturunan ilahi. Jangan sampai keturunan kita ini menjadi keturunan kacauan. Pemberontak. Ya. Wah, menyedihkan. Maria dan Yusuf taat menerima konfirmasi Allah dengan tulus ikhlas. Yang lahir siapa? Juru selamat dunia. Inilah dibalik sukacita Natal. Karena ada peran-peran pribadi yang bernama Maria dan juga Yusuf. Itu asal usulnya. Sehingga lahirnya juru selamat itu. Karena satu bentuk kerelaan dan ketulus ikhlasan orang-orang yang hormat akan Tuhan. Percaya akan janji Tuhan. Coba kita akan lihat di dalam ayat yang ke-23. Matius 1 ayat yang ke-23. Sesungguhnya anak darah itu akan mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki. Dan mereka akan menamakan dia Immanuel. Yang berarti Allah menyertai kita. Ada penyertaan Allah. Menyertai setiap orang percaya. Karena telah lahir juru selamat. Melalui siapa? Melalui pasangan Maria dan Yusuf. Itulah keturunan ilahi. Menjadi juru selamat dunia. Ibu bapak saudara terkasih. Kita perlu betul-betul merenungkan anugerah yang besar. Tuhan menyertai kita. Tuhan memelihara kita. Tuhan tetap melindungi kita. Dan dia akan tetap menyatakan melimpahkan kasih karunia-Nya di hari besok, minggu depan, sampai selama-lamanya. Dia adalah Allah yang menyertai kita. Allah Immanuel. Ini bukti mujizat Tuhan. Oleh sebab itu kita perlu mensyukuri setiap kasih karunia Tuhan. Mensyukuri setiap berkat Tuhan. Mensyukuri segala anugerah dan kebaikan Tuhan. Dan berkomitmen untuk taat melakukan apa yang Dia inginkan untuk kita lakukan. Yusuf melakukan apa yang dipesankan malaikat Tuhan. Maria
menerima apa yang dianugerahkan baginya dengan ketulus ikhlasan. Marilah kita terima berkat Tuhan dengan penuh syukur dan sukacita. Karena sekalipun berkat yang kita terima berbeda satu dengan yang lain. Keluarga satu dengan keluarga lain berbeda. Pergumulan satu dengan pergumulan lain berbeda. Tetapi ketahuilah Allah menyertai setiap pergumulan kita masing-masing. Dan kalau kita tetap menjalankan komitmen kita untuk tetap taat dan setia, Anda dan saya akan terus mengalami mujizat-mujizat. Berkat Natal, sukacita Natal itu ada beserta dengan kita. Ketika bayi itu lahir, Maria dan Yusuf sepakat memberi nama bayi itu Yesus. Amin. Memberi nama Yesus. Tidak memberi nama Fam. Oh, aku harus. Karena dia anakku harus ada nama ini. Cantumkan ya. Tidak. Itu membuktikan bahwa apa yang dia terima, pesan apa yang dia terima dari malaikat Tuhan, diterima dengan tulus dan dilaksanakan dengan penuh ketaatan. Namanya Yusuf, ya wes, udah gak usah ganti-ganti lagi. Orang-orang bertanya, kenapa namanya Yusuf? Keturunan siapa itu? Tetapi mereka tetap berkomitmen, tidak, nama anak ini harus Yesus. Bukti ketaatannya. Itulah ibu bapak saudara terkasih. Biarlah sukacita Natal, damai sejahtera Natal dapat kita alami. Kalau kita memahami bagaimana caranya. Yang penting itu kita tahu caranya. Tuhan terus ingin berbicara kepada setiap pribadi kita. Relakah dan siapkah kita menjadi alat di dalam tangan Tuhan? Itu penting. Ketika kita siap menjadi alat dalam tangan Tuhan, kita harus menyingkirkan keakuan, kedaginganku, keinginanku, menyingkirkan itu dan mengutamakan apa yang Tuhan mau. Karena kami ini hamba, jadilah kehendak Tuhan. Nah, itu yang Tuhan mau. Agar dengan cara demikian kita lebih siap menghadapi hari-hari ke depan. Tantangan makin berat. Tantangan makin berat. Tetapi bersama Tuhan, engkau dan aku cakap menanggungnya. Terimalah segala kasih karunia Allah dengan ketulus ikhlasan. Tanpa bersungut-sungut. Puji syukur kepada Tuhan. Mari kita turun kepala. Terima kasih Tuhan. Untuk waktu singkat yang Tuhan beri dan anugerahkan bagi kami. Dan kami sudah merenungkan bersama-sama rahasia peristiwa di balik sukacita yang dunia gemakan hari-hari ini. Ada pribadi, pasangan suami istri yang tulus ikhlas menerima pesan dan konfirmasi melalui malaikat Tuhan. Serta mereka tetap berkomitmen untuk memegang apa yang diperintahkan oleh Tuhan. Sehingga lahirlah juru selamat bagi dunia. Terima kasih Tuhan untuk berkat firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus, hamba panjatkan peralaskan segala doa ini. Haleluya. Amin. Puji Tuhan.